Kembali lagi bersama saya di sini. Tentunya kita masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini yang akan saya bahas itu berbeda dengan kilas kisah nyata yang sebelumnya. Kilas kisah nyata yang sebelumnya saya bahas itu semuanya membahas mengenai pembumbun atau kesadisan atau kekejaman. Tetapi kilas kisah nyata yang hari ini yang akan saya bahas bukan mengenai hal itu semua. Tetap ada hubungannya sama kejahatan, tetapi bukan terjadi kepada manusia, melainkan kejahatan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Aku spill sedikit ya, kilas kisah nyata kali ini yang akan dibahas itu adalah sebuah kisah atau kasus nyata yang terjadi baru-baru ini. Dia mendapatkan hukuman di Desember 2024 dan terjadi di Cina. Mau tahu kasusnya apa? Kita langsung aja bahas di kilas kisah nyatanya. Li Jianping, seorang laki-laki yang berasal dari negeri tirai bambu atau dari Cina. Dia ini lahir pada bulan Mei 1960. Dia memulai karirnya atau mulai memasuki dunia politik ini pada tahun 1990. Karir politik ini sangat bagus, sangat begitu cemerlang. Sehingga sampai satu puncaknya, dia ini pernah menjabat menjadi Komisi Reformasi Sistem Ekonomi di Hot Mongolia Dalam. Tetapi, karirnya itu harus berhenti akibat kebodohan dia sendiri. Kalian tahu nggak hal apa yang dia lakukan? Iya, dia melakukan korupsi. Tidak hanya korupsi, dia menyalahgunakan kekuasaan dan banyak lagi lainnya. Tidak habis pikir ya, dia itu diketahui mengkorupsi uang sejumlah 3 miliar yuan atau setara dengan 6,7 triliun rupiah. Dia ini sebenarnya sudah diselidiki dari tahun 2018 oleh Pengadilan Internal Anti Korupsi. Jadi mereka sudah mulai curiga, akhirnya diketahuilah ternyata si Li Jianping ini memang benar-benar korupsi. Akhirnya kasusnya ini dibawalah ke ranah hukum dan dia dijatuhi hukuman mati itu sebenarnya pada bulan September tahun 2022. Tetapi hal ini sudah disetujui kembali oleh Mahkamah Rakyat Agung Cina pada Agustus 2024. Dan pelaksanaan eksekusinya ini itu dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024. Iya, baru terjadi eksekusinya itu kemarin di Desember 2024. Gak nanggung-nanggung banget ini dia korupsinya ini itu sampai 3 miliar yuan atau 6,7 T. Dan ini menurut sejarah atau berita yang saya dapatkan, katanya korupsi si Li Jianping ini, dia itu adalah korupsi terburuk atau korupsi terbesar yang pernah terjadi di Cina. Karena tidak ada atau belum pernah ada nih orang yang melakukan korupsi sama nilainya itu melebihi nilai dari si Li Jianping ini. Kita bahas ya, apa aja sih dan berapa aja sih Li Jianping ini melakukan korupsi kok bisa sampai nilainya sebesar itu. Oke, kita bahas satu persatunya. Tentunya yang pertama, dia ini melakukan korupsi. Dia melakukan korupsi dengan cara dia memanfaatkan jabatannya dia sendiri. Dan dia itu mengambil uang negara sebesar 1,437 miliar yuan atau setara dengan 3,2 triliun. Itu dia ambil itu, si dananya itu adalah dana milik dari perusahaan milik negara. Jadi dia kerja di situ, dia melakukan korupsi sebanyak itu. Yang kedua adalah dia melakukan penyuapan. Kita langsung lanjut aja yang ketiga. Yang ketiga, dia melakukan penyelewengan terhadap dana publik sebesar 1,06 miliar yuan atau setara dengan 2,3 triliun.
Tidak hanya sampai situ, kejahatan yang berikutnya adalah dia mendapatkan uang dari beberapa penipuan yang dia lakukan. Mungkin penipuannya ini atas nama perusahaan tempat dia bekerja. Dia tidak tanggung-tanggung, dia bahkan mendapatkan hasil dari penipuan itu sebesar 646 miliar rupiah atau setara dengan 289 juta yuan. Kejahatan yang selanjutnya adalah dia mendapatkan imbalan. Mungkin dia melakukan sesuatu atau mengaksesnya atau melakukan apa gitu ya, akhirnya dia itu mendapatkan imbalan atau ya uang ucapan terima kasih lah ya, atau sogokan lewat atau bawah tangan ya, yang lebih kita kenal dengan uang bawah tangan ini. Dia itu mendapatkan sebesar 577 juta yuan atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Tidak hanya sampai situ saja, kan tadi totalnya katanya ada 6,7 atau 6,3 sekian triliun ya. Ini masih ada lagi yang lain. Nah, ini dia kelanjutannya adalah di sini menurut polisi di sana ya, itu masih ada sekitar 404 juta yuan atau setara dengan 904 miliar rupiah, di mana uang ini tidak atau belum diketahui asalnya dari mana. Nah, itu dia kejahatan atau korupsi yang dilakukan oleh si Li Jianping ini di Cina yang baru terjadi di tahun 2024 ini. Maksudnya hukumannya ini baru terjadi ya gitu. Tapi untuk tindakan korupsinya sendiri dia sudah dilakukan mungkin bisa bertahun-tahun lalu atau bisa jadi dari awal dia menjabat. Kejahatan yang selanjutnya yang pernah terjadi atau beberapa kasus nih ya yang terjadi di Cina ya, aku mau tunjukin beberapa, aku mau lihatin kepada kalian beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi, tetapi memang dari hasil pencarian ini tidak menemukan yang lebih besar daripada hasil atau korupsi yang dilakukan oleh si Li Jianping ini. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah Lai Xiaomin. Dia itu adalah mantan sekretaris komite Partai Komunis dan ketua manajemen aset di Huarong. Dia ini dijatuhi hukuman mati pada Januari 2021. Karena apa? Karena dia itu diketahui menelan dana, ini dia sebesar 1,8 miliar yuan atau setara dengan 4 triliun rupiah. Tidak hanya dia seorang diri saja yang melakukan korupsi itu pada saat dia menjabat di Huarong, tetapi general manajernya yang bernama Bai Tianhui, dia juga ternyata melakukan korupsi juga. Entah dia melakukan korupsi atau menerima suap, dia itu mendapatkan uang sebesar 2,3 triliun rupiah atau setara dengan 1,1 miliar yuan. Dan akhirnya dia pun mendapatkan hukuman mati. Hukuman matinya ini terjadi pada bulan Mei 2024. Berarti 1 tahun ini aku baru mendapatkan info ada dua pejabat korup ini yang mendapatkan hukuman mati di tahun 2024. Yang berikutnya adalah Su Maiyong. Dia itu merupakan mantan wali kota di Hangzhou. Dia ini juga mendapatkan hukuman mati pada tahun 2011. Dia itu menerima lebih dari 160 juta yuan atau setara dengan 358 M. Tidak hanya itu juga, dia juga menggelapkan dana lebih dari 53 juta yuan atau setara dengan 118 miliar rupiah. Tidak hanya sampai situ saja, ada lagi nih. Kan kalau orang namanya sakit ya, seharusnya kan dia kan mendapatkan perobatan atau perawatan khusus mungkin dari pemerintah. Bagaimanapun itu kan obat-obatan ketika terjadi bencana atau terjadi seperti kejadian COVID kemarin gitu kan, itu kan obat-obatan itu atau peralatan medis itu adalah sesuatu hal yang sangat begitu penting ya, sangat benar-benar itu urgent banget gitu. Tapi ini tidak terjadi pada saat COVID kemarin, tetapi ada satu direktur di sini yang bernama Zheng Xiaoyu. Dia itu merupakan direktur administrasi makanan dan obat-obatan. Dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2007 dengan cara hukum matinya ini adalah hukuman mati suntik. Karena apa? Karena dia ini mengkorupsi lebih dari
6,49 juta yuan atau setara dengan 14,5 M. Karena dia ini dianggap korupsinya ini sangat keterlaluan, karena dimana korupsinya itu terhadap obat-obatan dan makanan yang dianggap sangat begitu penting. Nah, itu dia adalah kisah nyata yang terjadi mengenai kasus korupsi yang terjadi di Cina. Menurut kalian gimana? Apakah memang hukumannya ini sudah pantas, terutama untuk Li Jianping ini? Apakah sudah pantas dia menerima hukuman seperti itu? Atau baiknya ada remisi lain, atau mungkin ada keringanan hukuman lain, atau seperti apa? Boleh tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan sudah tonton dari awal sampai akhirnya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe tentunya, dan share video ini agar aku semakin semangat untuk buat next videonya. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.